Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian kita di hari ini diambil dari Kejadian pasal 17 ayat 1-7. Judul renungan kita pada hari ini adalah Aman di Tangan Tuhan. Mari kita baca artikelnya terlebih dahulu. Tuhan akan menjadikan anakku seperti apa? Demikian kekhawatiran seorang ibu. Mungkin ada di antara kita yang sedang mengkhawatirkan hal yang sama. Sangat wajar karena dunia sekarang ini menawarkan begitu banyak janji-janji kosong dan godaan-godaan yang akhirnya hanya akan berujung pada hal yang tidak baik. Kita sebagai orang tua tahu tentang semua keadaan itu. Tetapi bagaimana dengan anak-anak? Saat mereka terlepas dari tangan dan perhatian kita, maka mereka mampu terhindar dari segala pengaruh buruk yang pada akhirnya menghancurkan masa depannya. Ketika kita percaya dan memberikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan memiliki keyakinan bahwa anak-anak kita aman di dalam tangan Tuhan. Tuhan telah berjanji bahwa Dia tidak akan melupakan anak-anaknya. Jika kita merasa khawatir atau was-was tentang keberadaan anak-anak kita, ingatlah pada janji Tuhan. Ya, karena Tuhan telah menjadi Allah kita, begitu pula Dia akan menjadi Allah bagi anak-anak kita. Jikalau kita bergantung erat kepadanya, mempercayainya dan hidup dalam janjinya. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran bagi kita yang hidup dalam Kristus. Kita tidak takut mengalami masa depan. Baik bagi kita maupun bagi anak-anak kita. Kita akan mewarisi janji-janji Tuhan. Mari nyatakan keyakinan kita dalam doa-doa dan kuatkanlah kepercayaan kita kepadanya. Tuhan akan menjamin masa depan anak-anak kita. Mereka aman di tangannya. Dalam berpegang pada janji Tuhan, ada pengharapan dan jaminan masa depan. Oke, mari kita membaca eksposisinya ya. Siapakah sebenarnya yang disebut keturunan Abraham yang menerima berkat dari Tuhan? Oke. Kejadian 17 ayat 1-7. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Oke, ayat pertama, Tuhan menyatakan diri kepada Abram dengan kata El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Lah, kenapa kok God declare himself as a El Shaddai? Tujuannya adalah untuk menguatkan iman Abraham. Karena sebentar lagi Tuhan akan memberikan janji yang tidak masuk akal kepada Abram. Maksudnya janji punya anak itu ya. Memang Tuhan sudah beberapa kali memberikan janji tersebut. Dan dari dulu pun janji itu sudah tidak masuk akal. Tetapi dengan bertambah tuanya Abram dan Sarai, maka janji Tuhan memberi anak itu, tambah semakin hari semakin tidak masuk akal. Nah, supaya Abram itu bisa percaya kepada janji yang tidak masuk akal ini, maka Allah merasa perlu menyatakan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Artinya, menurut manusia itu nggak masuk akal, tetapi menurut Tuhan bisa bekerja melampaui akal. Jadi, singkatnya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, ini pesan penting di ayat yang pertama. Kalau kita mau merenungkan apakah hari-hari ini kita merasakan di hadapan kita ada tembok-tembok kemustahilan? Kalau iya, maka Tuhan akan memberikan kita suatu kaki-kaki keajaiban
yang bisa melewati, melompati daripada tembok-tembok kemustahilan tersebut. Masih ayat yang pertama, pernyataan Tuhan, kalimat bagian kedua. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Maksudnya bagian pertama tadi kan El Shaddai. Bagian kedua Allah menyatakan, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Artinya, Abram harus selalu menyadari kehadiran Tuhan. Dan bahwa Allah selalu menyertai dia. Nah, saudara pun harus hidup tidak bercela. Janganlah berbuat dosa dengan sengaja dengan alasan, oh dunia ini tidak sempurna. Kita tidak mungkin hidup menuruti firman Tuhan sepenuhnya. Jadi wajar kalau kita berdosa. Ingat ya, firman Tuhan diberikan kepada kita memang untuk ditaati di dunia ini, bukan untuk di bulan, di Saturnus, di Jupiter, atau di surga. Bukan. Tapi di dunia ini, di bumi ini. Jadi jangan terlalu banyak alasan, sehingga itu menjadi excuse bagi orang-orang tertentu untuk hidup di dalam dosa. Di sini jelas dikatakan, hiduplah di hadapanku. Saudara perhatikan frasa hidup di hadapanku. Berarti di depan, di hadapan saudara itu ada Tuhan. Nah kalau di depan saudara itu ada Tuhan, berarti Tuhan itu menjadi patokan atau standar tentang bagaimana Anda itu menjalani kehidupanmu. Dan standar ini dikasih keterangan tidak bercela. Jadi mengerti ya? Menjalani kehidupan ini harus ada Tuhan sebagai patokan di depan, supaya membuat kita itu hidupnya tidak bercela di hadapannya. Nah, apakah dalam kehadiran kehidupan sehari-hari, kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu tidak saudara sadari, saudara tidak sensitif, atau saudara abaikan, ignorance, atau saudara tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan saudara. In your daily life, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Anda belum merasakannya, mintalah kepada Tuhan, berdoa pada Dia sungguh-sungguh, supaya campur tangan Tuhan, intervensi Tuhan, penyertaan Tuhan, itu tetap Anda rasakan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Sekarang masuk ayat 2. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Aku akan membuat engkau sangat banyak. Saudara, kalau Anda tahu, perjanjian ini harus diteguhkan berkali-kali. Untuk menunjukkan bahwa Allah tahu betapa lemahnya iman kita pada janji Tuhan. Karena itu banyaklah berdoa, banyaklah membaca firman, supaya iman kita itu tetap kuat terhadap janji Tuhan. Nah, kenapa kok saya bisa mengatakan ini adalah perjanjian yang berulang-ulang? Karena di Kejadian 15 ayat 18, kita kan sekarang sedang membahas Kejadian 17. Tapi kejadian sebelumnya yaitu Kejadian 15, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunan mula, kuberikan negeri ini. Mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu Efrat. Dari Mesir sampai Efrat di Irak gitu ya. Jadi Tuhan memang sudah mengadakan perjanjian dengan Abram bahwa keturunannya akan menguasai setidaknya daerah timur tengah kuno. Afrika Utara sedikit lah ya, Mesir. Gitu ya. Jadi memang ada peneguhan, pengulangan janji Tuhan. Tujuannya yaitu ya, supaya iman kita tuh semakin bertambah, semakin dikuatkan. Karena apa? Kondisi keimanan daripada manusia itu mudah rapuh. Nah, sekarang kita lihat reaksi Abram. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya. Tindakan Abram yang sujud itu menunjukkan bahwa Abram siap menerima janji Tuhan. Siap menerima apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan Abram. Itu sikap Abram, yaitu sujud. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita itu mau sujud di hadapan Tuhan? Apakah kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan? Dan memiliki hati yang cukup lapang dada untuk menerima janji Tuhan.
atau perintah-perintah Tuhan, supaya kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, Abraham sujud ketika berhadapan dengan Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita sujud. Atau kita justru berdiri dan menentang Dia. Jangan-jangan selama ini kita tidak pernah ketika berhadapan dengan Tuhan itu sujud seperti yang Abraham lakukan. Jikalau Anda belum demikian, kiranya renungan pada hari ini mengingatkan saudara, sujudlah seperti Abraham, mau tunduk di hadapan Tuhan, menaati segala perintah-perintahnya. Nah, ayat 4 dikatakan, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nah, ini digenapi secara jasmani dan rohani. Karena Abraham memang jadi nenek moyang dari suku bangsa Israel, Edom, Arab, juga dari bangsa-bangsa yang diturunkan oleh Ketura, istri Abraham yang ketiga. Di Kejadian pasal yang 25 ayat yang 1-6. Tapi kalau kita lihat secara rohani, semua orang Kristen adalah keturunan Abraham secara rohani. Ini bisa kita baca dalam Roma pasal 4 ayat 16 sampai ke 17. Nah, ayat 5 dikatakan, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena itu engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nah, Abraham sebelumnya bernama Abram. Dalam bahasa Ibrani-nya seperti ini ya. Ini Abram ya. Jadi Aleph, Bet, Res, Mem. Gitu ya. Jadi kalau bahasa Ibrani ada Avram, ada huruf V. Ya memang aksara Ibrani untuk B dan V itu cuma beda ada titik atau enggak ya. Ini kan Bet. Bet ini ada sing titik itu namanya Bet, ada sing enggak ada namanya Avram. V. Avram. Abram. Ya, cuma beda titik doang. Artinya bapak yang luhur. Nah, struktur namanya itu diganti nanti menjadi Abraham. Artinya bapak dari banyak bangsa. Nah, kata itu berasal dari kata Aleph Bet, artinya bapak, Ab, atau Ab. Ingat Abba. Nah, itu ya. Abba itu kan bapak. Abba, Ab. You know? Bahasa Arab, Abi mungkin ya. Bahasa Arabnya ya. Nah, ini Hamon. Gitu ya. Oke, Hamon. Hamon ini artinya banyak atau berlipat kali. Dan kemudian ada kata Am. Am, itu adalah bangsa. Nah, memang A ini macam-macam ya. Ada sing ayin, ini ayin. Ada sing huruf pakai alef. Alef, ini ayin. Alef ayin ini sebenarnya konsonan tapi nggak ada bunyinya. Dibunyikannya itu dengan tanda nikut seperti ini ya. Nah, ini tanda nikut huruf hidup. Jadi am, ini mem bentuknya jadi kotak kalau di akhiran. Kalau dia itu terletaknya di tengah bentuknya seperti ini. Jadi memang ada huruf-huruf tertentu itu memang ada perubahan bentuk ketika huruf konsonannya ada di belakang. Jadi Abram itu dari kata Ab, Hamon, dan Am yang artinya bapak dari berlipat atau banyak bangsa. Jadi nama ini merujuk pada Kejadian 17 ayat 5 yang sedang kita bahas. Ki Ab Hamon Goyim Netatika. Artinya, aku akan membuatmu menjadi bangsa dari banyak sekali bangsa-bangsa. Ayat 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Dan kalau melihat janji Allah dibandingkan dengan kenyataan yang dialami Abraham, tentu ini berbanding terbalik ya. Kenyataannya pada waktu janji ini diucapkan, Abraham belum punya anak sama sekali loh. Abraham nanti berpikir, ini janji bener. Karena yang dihadapi sekarang, tidak ada, dia cuma punya Ismail doang.
Gitu ya. Nah, kalau punya Ismail doang, kenapa kok bisa keturunanmu akan kujuban jadi bangsa-bangsa, darimu berasal raja-raja. Apalagi nanti ada bagian lainnya mengatakan keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Bagaimana mungkin Abram bisa melihat hal-hal tersebut? Sementara kondisi yang sekarang ini dilihat, itu tidak mencerminkan sama sekali yang dijanjikan Tuhan. Dan ini sama ya, seperti kita melihat kondisi corona sekarang ini. Apa yang kita alami itu memang buruk. Karena dengan badai corona ini, banyak orang yang meninggal, banyak orang yang sakit. Tapi kita harus memiliki iman bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Kita tidak tahu waktu itu kapan. Apakah ketika di corona, ketika kita mengalami corona, itu Tuhan sudah menyatakan berkatnya? Bisa jadi iya. Bisa jadi iya. Karena saya pernah mendengar kesaksian, ada seorang yang mengatakan ketika dia corona, dia mengalami PHK gitu ya. Nah, ketika mengalami PHK, kemudian dia untuk melanjutkan kehidupannya, maka mau nggak mau dia mau berjualan online. Nah, karena berjualan online, maka dia mendapatkan penghasilan yang lebih besar daripada sebelum dia di PHK. Ya memang, ini mungkin cara Tuhan membuat dia lebih luar biasa. Cuma, yang saya tidak setuju adalah ketika ada orang yang menyatakan kesaksian ini, mengatakan gini, wah corona itu dahsyat men, luar biasa corona itu. Kenapa kok dia mengatakan corona luar biasa dan dahsyat? Karena dia merasa penghasilannya itu lebih besar dari bisnis online daripada waktu dia bekerja. Itu dari sisi dia sendiri. Cobalah lebih empati pada orang-orang di sekitar Anda. Yang memang ketika corona menghadang, ketika badai menghadang corona, ada orang yang banyak meninggal. Dan ada orang yang ekonominya itu terpuruk. Pada saat saya menyampaikan renungan ini, ada seorang pedagang di Medan yang mengatakan setelah ketika menjalani PPKM ini, itu kondisinya semakin sulit. Bahkan dia menulis di warungnya, itu ngomong gini, ketika Anda memberi nasi ini atau makanan ini, Anda sedang menyelamatkan 3 nyawa. Yaitu ada 3 orang yang dia harus hidupi dari dia bekerja, menjual makanan itu. Sampai segitunya. Nah, apakah terhadap orang-orang seperti ini, Anda berani berkata, corona memang dahsyat bro? Gak bisa kan? Saya tidak memungkiri bahwa Tuhan bisa saja membuat setiap orang itu lebih berhasil pada waktu corona daripada tidak sebelum corona. Bisa saja terjadi. Mungkin itu bisa dialami oleh orang-orang yang jual misalkan toko sepeda, ketika sepeda booming, omsetnya melejit. Seperti itu bisa saja. Dan itu memang sah-sah saja. Tetapi itu tidak melegalkan orang untuk berkata, oh, corona memang dahsyat, men. Saudara, kalau Anda ngomong corona dahsyat, ketika penjual makanan yang di Medan itu dengar, kira-kira bisa menjadi kesaksian yang baik apa enggak ya? Enggak, bukan. Terus bagaimana kalau bersaksinya dong? Kalau memang mengalami berkat Tuhan pada waktu corona. Percayalah, Tuhan bekerja pada setiap kita itu berbeda. Nantikanlah Tuhan pada waktunya. Mungkin sekarang Tuhan itu seolah-olah kelihatannya tidak berbuat apa-apa terhadap hidupmu. Tetapi nantikanlah. Suatu saat nanti Tuhan akan bekerja. Karena waktu yang terbaik itu Tuhan yang tahu, bukan kita yang tahu. Oke? Mari kita lihat lanjutkan. Kita bahas keturunan Abraham ya. Abraham istrinya ada 3. Ada Hagar, Sarah, dan Keturah. Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak kawin sama namanya Ribka. Ribka punya 2 anak kembar namanya Yakob dan Esau. Esau menurunkan bangsa Edom. Ya. Sedangkan Yakob menurunkan 12 suku Israel.
Nah, ada orang yang protes ya. Kok bisa dihitung 12 itu dari mana, Pak? Ini aja 13. 14, 15. Ini 15 suku Israel. Nah, ini cara ngitungnya ngawur ya. Cara ngitung yang benar tuh gini ya. Lewi itu tidak mendapatkan tanah. Karena itu Lewi di take out daripada suku Israel. Karena suku Lewi itu nanti berdiam masuk di antara ke-12 suku lainnya. Dina itu tidak dianggap sebagai suku karena dia perempuan. Jadi kalau kita lihat kota ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gitu ya. Tuh, kok 12, Pak? Coba dihitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cara hitungnya yang benar seharusnya gitu. Lah kenapa kok Yosef tidak dihitung, Pak? Yosef tidak dihitung karena sukunya pecah jadi 2, yaitu Manasye dan Efraim. Dan just info, wilayah yang paling besar dari semuanya ini wilayahnya Manasye. Gitu ya. Nah, kalau kita hitung lagi, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sorry. Lewi nggak dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi jelas ya. Jadi Lewi di take out, Dina di take out, Yosef menjelma, Yosef itu Yusuf ya, menjelma menjadi keturunan Manasye dan Efraim. Sehingga ke-12 suku Israel itu tidak ada suku Yosef, tidak ada suku Dina, tidak ada suku Lewi. Karena pembagian tanahnya itu mereka gabung, khususnya untuk Lewi. Sampai sini jelas ya? Dan kemudian dari keturunan Hagar itu ada Ismail. Ismail ada Nebayot, Kedar. Saya yang tahu hanya Nebayot dan Kedar ya. Nebayot itu asal mulanya daripada Nabatea. Nabatea itu adalah bangsa Arab Nabatean. Nabatea itu ibu kotanya di Petra. Petra itu ada di Yordania. Dan Petra itu adalah salah satu daripada 7 keajaiban dunia. Dari asal kata Nebayot Ismail. Gitu ya. Ceritanya, sejarahnya seperti itu. Demikian juga keturunan Ketura, itu ada suku-suku namanya Medan Midian. Nah, yang saya tahu ini Midian. Ini Medan bukan orang Medan, Surabaya. Surabaya. Indonesia bukan loh ya. Bukan ya, jadi nggak ada hubungannya ya. Nah, kalau ini Midian, ini mendiami daripada Arab Utara. Jadi ya perbatasan Yordania ke bawah gitu ya. Yordania ke selatan maksudnya. Kan menuju ke Arab bagian Jazirah Arab bagian utara. Itu bangsa Midian. Jadi artinya memang ketika dikatakan beranak cucu sangat banyak, itu penggenapannya itu di sini. Gitu loh. Itu real terjadi. Jadi silsilah daripada Abraham. Oke? Sekarang ayat 7 ya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Nah, ini menjadi menarik sekali. Seperti judul renungan kita pada hari ini, sebenarnya yang disebut keturunan Abraham itu siapa sih? Mari kita lihat ya. Kita lihat Roma pasal yang ke-9 ayat 4-7. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak. Dan jadi yang diangkat jadi anak siapa? Orang Israel tok. Ini loh. Keturunan Abraham sing Israel tok. Ya, Israel ya. Oke. Terus kemudian mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur. Bapak-bapak leluhur itu ini loh maksudnya. Yang akan menurunkan Mesias. Mesias dari keturunan mana? Suku Juda, suku Yehuda. Dari kalangan Israel. Jadi cocok ya. Cocok. Yang ada di atas segala sesuatu. Maksudnya Mesias itu di atas segala sesuatu. Dia adalah Allah yang harus puji sampai selama-lamanya. Nah, saya berhenti dulu di ayat 5 ya. Roma 9 ayat 5 ini sangat penting sekali. Karena ini adalah salah satu ayat yang menunjukkan Yesus adalah Allah. Saudara perhatikan ini. Yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Pasti merujuk pada Yesus. Yang ada di atas segala sesuatu. Menunjukkan
superioritas daripada Yesus Kristus. Ia, maksudnya Mesias itu, adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Jadi Mesias itu memang adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ini menunjukkan Yesus adalah Allah. Bukan Yesus diangkat jadi Allah lah apa, enggak ada kayak gitu. Karena memang dia harus adalah Allah. Ayat 6. Akan tetapi firman Allah tak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Ini menunjukkan bahwa tidak semua nih orang keturunan Abraham itu adalah orang pilihan. Gitu loh. Karena ada saja orang Israel, mungkin dia keturunan Abraham juga, tetapi tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia tidak bisa dianggap sebagai orang pilihan. Itu kalau diartikan secara rohani ya. Kemudian Paulus ngutip gini, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya gini, yang berasal dari Ishak lah yang disebut keturunanmu. Ini Ishak. Jadi yang disebut keturunan-keturunan Abraham bukan yang berasal dari Ismail, bukan yang berasal dari Esau, bukan yang berasal dari Keturah, tetapi yang berasal dari Ishak. Itu jelas. Ada orang mengatakan, loh, ini kan kata-katanya Paulus. Paulus bisa saja ngubah-ngubah. Salah. Justru Paulus itu ngutip daripada hukum Taurat. Yaitu di Kejadian 21 ayat 12. 5 kitab Musa maksudnya. Kejadian 21 ayat 12 ngomong ini. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham. Janganlah sebal hatimu karena anak dan budakmu ini ngomong masalah Hagar dan Ismail ya. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu, apa nih saudara-saudara? Ialah yang berasal dari Ishak. Bukan Ismail, bukan Keturah, bukan orang Midian, bukan orang Nebayot, bukan Bani Kedar. Tapi keturunan dari Ishak yang disebut adalah keturunan Abraham. Jadi ini bukan Paulus ngawur. Paulus justru ngutip daripada kitabnya Musa, Kejadian 21 ayat 12. Jadi dari sini kita mengerti ya. Barang siapa yang mengerti tentang sejarah, dia tidak akan tersesat. Ini adalah keturunan Abraham yang sebenarnya. Oke, renungan kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.